Puji Tuhan ya Mbak Fani, pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan papa, mama, kakak, adik, kita mau memuji Tuhan bersama. Sekolah minggu di rumah, kita mau bersuka cita bersama. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita mau menyatakan sukacita kepada Tuhan, bahwa kita sudah menang dari dosa. Ku menang, ku menang. Kita gunakan tangan kita, tubuh kita memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang boleh kami terima. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan diri anak-anak-Mu untuk kami menguji Tuhan, bersuka cita bersama dengan papa, mama, dan saudara kami. Layakkan kami Tuhan, supaya setiap pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku
hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang berkuasa, kami anak-anak sekolah minggu GKJ Mibis Luhur bersama-sama beribadah dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk waktu yang baik yang Tuhan sediakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran-Mu. Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami semua. Dalam hati anak-anak, dalam hati orang tua, dalam hati kami semua yang melayani Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami menyerahkan waktu belajar kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa, yang hebat. Haleluya, amin. Ya. Adik-adik, masih semangat ya ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Nah, minggu ini adalah minggu yang spesial. Minggu di mana kita merayakan kemenangan karena minggu ini adalah minggu apa? Minggu di mana Yesus bangkit. Ya, makanya minggu ini kita belajar tentang kebangkitan Yesus. Ya. Nah, nanti anak-anak, adik-adik bisa, yang sudah bisa membaca, bisa baca sendiri Alkitabnya. Kalau yang belum bisa minta tolong ayah bundanya, papa mamanya untuk membacakan ya. Di Injil Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10 tentang kebangkitan Yesus. Oke. Adik-adik, Mbak Tia akan memulai bercerita. Lihat gambarnya ya. Kelihatan ya gambarnya ya? Nah, ini siapa ini ya? Kalau kita baca di Injil Matius, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan. Di sana ditulis Maria Magdalena dan Maria yang lain. Setelah hari Sabat ya, jadi setelah hari Sabat, kemudian hari pertama minggu itu, ketika fajar menyingsing, bahkan di bagian Alkitab yang lain, Injil yang lain dikatakan pagi-pagi buta, masih gelap. Kalau di Solo mungkin ya jam 4 gitu, mungkin masih gelap ya. Murid-murid Yesus ini, wanita-wanita yang mengasihi Tuhan Yesus ini, pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki jasad Yesus sebagai penghormatan. Nah, pagi-pagi benar, mereka sudah membawa minyak, membawa urapan untuk meminyaki tubuh Yesus. Nah, tetapi adik-adik, ketika dalam perjalanannya di sana ya, ternyata ada sesuatu yang terjadi di kubur Yesus. Tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat. Mengapa ada gempa bumi? Di Alkitab dicatat ternyata ada malaikat Tuhan yang turun di kubur Yesus di gua. Jadi Tuhan Yesus kubur di gua. Kemudian malaikat ini duduk di atas batu yang menutupi gua itu tadi ya, gua di mana Tuhan Yesus, mayat Yesus dibaringkan. Nah, kemudian di situ kan dijaga oleh serdadu-serdadu, oleh penjaga-penjaga ya. Mereka ketakutan, bahkan dikatakan seperti orang mati karena ketakutan. Ada malaikat, ada cahaya yang bersinar dengan sangat gemilang, sangat kerlipnya itu sangat luar biasa, sangat terang sehingga membuat mereka takut dan gentar. Nah ini ya kuburnya, kubur Tuhan Yesus digambarkan seperti ini. Nah, kemudian ketika perempuan-perempuan itu sudah sampai, mereka, kubur Yesus sudah terbuka.
Oh, ternyata ada malaikat. Malaikatnya mengatakan kepada perempuan-perempuan, jangan takut, jangan takut. Kalian ke sini untuk apa? Untuk menengok jasad Yesus. Dia yang disalibkan sudah tidak ada di sini. Dia yang kemarin terkubur mati di sini, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit seperti yang disampaikannya sebelum ini terjadi. Yesus sudah pernah berfirman, ya. Yesus sudah pernah berfirman, katakanlah kepada murid-muridnya untuk menjumpai dia di Galilea. Karena di Galilea Tuhan berfirman akan bertemu dengan murid-muridnya di sana. Nah, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan dia untuk meminyaki jasad Yesus melihat ke dalam kubur. Kuburnya sudah kosong, adik-adik. Coba katakan sama papa mama, kubur kosong gitu. Coba kalau ada adiknya atau ada kakaknya dijawil. Pah, mah, adik, mbak, mas, kubur Yesus kosong, kubur kosong. Yesus sudah bangkit. Yuk kita bersama-sama katakan, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Nah, kubur sudah kosong, kubur kosong. Ya, kuburnya Yesus kosong. Sudah tidak ada mayat Yesus di sini lagi. Karena dia hidup. Nah kemudian, wah, kabar yang besar ini dipercayakan kepada perempuan-perempuan ini ya, oleh malaikat-malaikat ini, segeralah temui murid-murid Yesus, sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan mereka, Yesus guru mereka sudah bangkit seperti yang difirmankannya dahulu. Dan temui di sana di Galilea, mereka akan bertemu dengan Yesus di sana. Wah, kemudian perempuan ini, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain dengan sukacita ya, mereka melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka percaya meskipun mereka tidak melihat Yesus bangkit ya, tetapi mereka percaya dari siapa? Dari sumber yang terpercaya, yaitu malaikat. Bukan main-main sumbernya. Sumbernya dari malaikat Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus bangkit. Nah, mereka segera berlari mau menemui murid-murid Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus menjumpai mereka. Salam bagimu. Wah, kemudian Maria Magdalena dan Maria yang lain dengan murid-murid perempuan yang lain kemudian tersungkur mendekati kaki Yesus menyembahnya. Ya. Salam bagimu ya. Jangan takut. Kabarkan, sampaikan kepada saudaraku, artinya kepada murid-murid Yesus bahwa aku telah bangkit dan aku akan menemui mereka di Galilea seperti yang difirmankan. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar tentang sebuah kebenaran, ya, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah kebenaran atau sebuah fakta. Fakta itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, kebenaran. Gitu ya. Contohnya apa ya? Misalnya kalau anak-anak yang sudah besar, sudah belajar di sekolah tentang sejarah bangsa Indonesia bahwa Presiden Indonesia, Republik Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno atau Bapak Soekarno. Di situ dibaca di buku sejarah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa presiden yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Alkitab juga itu dari bukti yang dapat dipercaya. Alkitab juga merupakan bukti yang dapat dipercaya, kebenaran. Ya, Alkitab adalah kebenaran dan di sana dikatakan Yesus bangkit. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau adik-adik misalnya ada yang bilang Yesus itu enggak bangkit, dia mati. Oh, adik-adik tahu itu adalah salah. Karena yang benar apa? Firman Tuhan, Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit, kuburnya kosong. Yesus benar-benar hidup, dia bangkit. Itu yang pertama. Kebangkitan Yesus adalah sebuah kebenaran. Tidak ada yang bisa menolak, sekalipun ada yang tidak percaya, tetapi kebenaran, fakta itu tidak bisa ditolak. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian kita belajar yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus itu mendatangkan sukacita dan keberanian. Maria Magdalena bersukacita mendengar kabar bahwa Tuhannya, orang yang dia sayangi itu bangkit. Dia bahkan dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus bangkit. Yesus tidak
selamanya tergeletak di kuburan. Yesus bangkit. Dia bersuka cita, dia mengatakan kepada murid-murid yang lain dengan penuh keberanian. Adik-adik juga begitu. Dengan kebangkitan Yesus, adik-adik tidak ada alasan lagi untuk sedih, untuk sedih-sedihan. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya, dalam kondisi kita harus belajar di rumah, ibadah di rumah tidak masalah. Kita tetap harus bersuka cita, kita harus kalau waktunya nanti misalnya kita ditanyai tentang iman kita, oh Tuhanmu Yesus itu enggak bangkit, itu adalah salah, kita berani mengatakan tidak, Yesusku bangkit, Tuhanku bangkit. Gitu, amin. Itu yang kita pelajari. Yang pertama, kebenaran bahwa Yesus bangkit itu adalah sebuah fakta. Fakta sejarah mencatat. Yang kedua, kebangkitan Yesus mendatangkan sukacita dan keberanian bagi pengikut Kristus. Mbak Tia, adik-adik semua di rumah itu juga pengikut Kristus. Mari kita memegang pelajaran firman Tuhan kita minggu ini. Amin. Kita akan berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena minggu ini kami diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Kami membaca, kami mendengarkan firman-Mu bahwa Yesus bangkit. Kubur telah kosong yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus hidup, Tuhan kami hidup. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang benar. Kebangkitan-Mu adalah sebuah kebenaran, fakta sejarah. Kebenaran itu yang membuat kami bersemangat Tuhan, bersukacita, berani untuk menceritakan ataupun ketika kami ditanya oleh teman-teman kami berani Tuhan untuk mengatakan bahwa Tuhanku, Yesusku, Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna yang datang daripada surga senantiasa melingkupi kami di tengah wabah yang melanda bangsa kami. Kiranya wabah ini boleh segera berlalu dan kami bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang bangkit yang hari ini kami peringati. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Mbak Disa, kita tadi udah mendengarkan firman yang bagus Betul sekali ya. Tadi Mbak Disa belajar apa Mbak? Tadi yang pertama tentang fakta bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Itu adalah sebuah kebenaran Mbak Fani, dan kita nggak boleh takut-takut bilang enggak, Yesus nggak bangkit, bukan salah. Tapi kita harus berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit adalah sebuah kebenaran. Terus ada satu lagi ya, tadi apa Mbak Fani? Kita harus bersukacita dalam menerima kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Iya, jadi habis ini adik-adik enggak boleh ada yang cemberut, harus sukacita. Iya. Walaupun sekolahnya harus di rumah, Betul. enggak apa-apa ya, diterima dengan tadi sukacita. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan kita akan diiringi lagu Taburlah. Di padat
sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik yang di rumah, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersukacita, muji Tuhan, dan kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sekolah minggu akan usai, kita mau tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan satu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Setelah itu nanti kita akan berdoa untuk penutup. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat dan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi, Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat dan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. ya kita akan tutup sekolah minggu pada hari ini dengan doa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan menyerahkan kehidupan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Engkau jagai setiap kesehatan kami, keluarga kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggu selesai, Tuhan Yesus memberkati.